tengah hutan senandung yang rimbun dan hijau, hiduplah seekor burung hantu tua bernama Barda. Barda dikenal oleh seluruh penghuni hutan sebagai makhluk paling bijaksana. Ia tinggal di pohon beringin tua yang menjulang tinggi di pusat hutan. Setiap malam, ketika bintang bersinar terang dan angin berdesir lembut, suara Barda akan terdengar melantunkan nasihat kepada siapapun yang datang menemuinya. Barda tidak banyak bicara. Namun, sekali ia membuka paruh, semua hewan akan mendengarkan dengan hikmat. Ia telah hidup selama lebih dari 70 musim dan mengalami berbagai perubahan hutan, dari kekeringan panjang, banjir besar, hingga kedatangan manusia yang menebang pohon. Penghuni hutan sering datang kepadanya, membawa masalah perselisihan antar hewan, ketakutan akan cuaca, hingga mimpi-mimpi yang membingungkan. Pada suatu musim gugur, muncul masalah besar yang mengancam keharmonisan hutan senandung. Seekor rubah muda bernama Raka mulai memburu hewan-hewan kecil tanpa ampun. Ia tidak hanya membunuh untuk makan, tapi untuk menunjukkan kekuatannya. Tikus-tikus lapangan mulai menghilang, burung pipit ketakutan dan berhenti bernyanyi. Bahkan, landak yang terkenal berani pun memilih bersembunyi di liang bawah tanah. Raka menganggap dirinya sebagai raja baru di hutan dan mulai menantang siapa saja yang tak tunduk padanya. Melihat ketakutan menyelimuti seluruh hutan, seekor rusa tua bernama Gumar memanggil rapat hutan di bawah pohon beringin tempat tinggal Barda. Semua hewan berkumpul, kelinci, musang, berang-berang, hingga burung-burung kecil. Bahkan si kura-kura yang lambat datang dengan napas terengah. Gumar membuka suara. Kita tidak bisa membiarkan Raka menghancurkan keharmonisan yang sudah kita bangun selama bertahun-tahun. Benar, seru kelinci. Anak-anakku tak berani keluar sarang. Apa yang harus kita lakukan, Barda? Tanya musang, matanya penuh harap. Barda membuka matanya perlahan. Kita tidak bisa melawan kekerasan dengan kekerasan. Raka masih muda. Ia belum memahami makna hidup bersama. Kita harus membuka matanya. Barda menyusun rencana. Ia meminta beberapa hewan untuk menjalankan peran penting. Seekor burung pelatuk diminta mengawasi pergerakan Raka. Sementara si tupai dan berang-berang diminta membangun sesuatu di dekat sungai kecil di tengah hutan. Saya tak mengerti, kata kelinci. Kita sedang dalam bahaya. Tapi Barda
malah menyuruh kami membuat jembatan kecil? Barda hanya tersenyum, semua akan ada waktunya. Raka, yang merasa dirinya tak tertandingi, mulai menyerang sarang lebah madu. Hanya demi menunjukkan bahwa ia tidak takut sengatan. Namun, kali ini dia salah perhitungan. Sekawanan lebah menyerangnya dengan ganas, dan ia lari terpincang-pincang menuju sungai. Di sanalah ia menemukan jembatan kecil yang baru saja dibangun. Ia menyeberanginya dengan susah payah, lalu pingsan di sisi seberang. Saat sadar, ia berada di sebuah gua kecil dengan luka dibersihkan dan makanan di sisinya. Siapa yang menyelamatkanku? Gumamnya lemah. Dari bayang-bayang gua, muncullah Barda. Raka memandang burung hantu tua itu dengan bingung. Kenapa kalian membantuku? Bukankah aku menyakiti kalian semua? Barda menatap Raka dengan mata bulatnya yang tenang. Kau masih muda, Raka. Kau kuat dan cerdas, tapi kau belum memahami arti kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan bukanlah untuk menguasai, tapi untuk melindungi. Kau berburu bukan karena lapar, tapi karena takut tak dianggap. Raka terdiam. Ia tak pernah memikirkan perasaannya sendiri. Ia hanya ingin diakui setelah ditinggal induknya sejak kecil. Kau tidak perlu menjadi raja untuk dihormati, lanjut Barda. Cukup jadilah sahabat yang baik, dan hutan akan menerimamu. Malam itu, Raka menangis untuk pertama kalinya. Ia mengenang masa kecilnya, kesepiannya, dan bagaimana kemarahannya membutakan akalnya. Ia meminta maaf pada Barda dan berjanji akan memperbaiki kesalahannya. Hari-hari berikutnya, Raka mulai menunjukkan perubahan. Ia membantu membangun sarang burung yang rusak, mengangkat kayu bagi berang-berang, bahkan menjaga kelinci kecil saat hujan badai datang. Awalnya, hewan-hewan lain curiga, tapi lambat laun mereka mulai membuka hati. Beberapa musim kemudian, hutan Senandung kembali dipenuhi suara tawa dan nyanyian. Raka kini menjadi pelindung hutan, bukan penguasa. Ia belajar banyak dari Barda dan sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan bijak tentang kehidupan. Pada suatu malam, Raka duduk di bawah pohon beringin dan bertanya pada Barda, "Bagaimana kau bisa tahu aku akan berubah?" Barda
tersenyum lembut. Setiap makhluk punya cahaya di dalamnya. Tugas kita bukan menyalakan, tapi menjaganya agar tak padam. Hutan pun terlelap di bawah langit bertabur bintang, ditemani kehadiran seekor burung hantu bijaksana yang selalu menjaga diam-diam dengan mata terbuka. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa.